Buka bersama dengan saya 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20. Kita akan belajar hari ini, kita akan belajar dari orang-orang yang berdoa dan mengalami jawaban Tuhan. Yang pertama ibadah umum 1, kita akan belajar dari sosok Hizkia. Lalu umum yang kedua kita akan belajar dari orang Yabes, orang yang disebut pesakitan. Nah, hari ini kita baca dulu 2 Raja-Raja 20 pagi ini. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Hizkia di waktu itu kalau Anda coba cari tahu, Hizkia itu mungkin di sekitar usia 40 tahun. Sekitar 40 tahun dan dia ini dalam kondisi di mana dia sedang di puncak kehidupannya, dia menjadi raja dan dia sangat yakin bisa mengalahkan Asyur. Nah, tetapi di sini dikatakan Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Hizkia ini sakit, ada barah di tubuhnya dan sudah dikatakan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku. Beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga. Engkau menyembuhkan engkau dan pada hari ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan, maaf Bapak Ibu, akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu, Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya, akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak. Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Katakan amin. Kalau kita melihat posisi kita seperti seorang Hizkia, dalam kondisi yang demikian, tiba-tiba saja dia mengalami sakit, lalu tiba-tiba seorang nabi, seorang penyampai pesan Tuhan datang kepadanya dan berkata, sampaikan pesan terakhir sama keluargamu. Waktumu sudah habis, engkau akan kembali kepada Bapa. Hizkia ini raja yang setia. Nanti kalau Anda baca, Hizkia ini di ujungnya dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan setia di hadapan Tuhan. Bahkan sebelumnya pun dia adalah raja yang setia. Tidak ada sesuatu yang buruk sebenarnya dari Hizkia di masa dia melakukan sebagai raja. Tetapi di sini kita bisa belajar ketika Hizkia dalam kondisi yang seperti itu, saya yakin itu menekan hidupnya. Karena Hizkia ini pasti punya keluarga dan lain sebagainya. Yang dia lakukan, dia itu memalingkan dirinya ke tembok, lalu berdoa. Dan dikatakan menangislah ia dengan sangat. Katakan menangislah ia. Dari sini saya pengen kita semua belajar, termasuk saya dan semua kita yang ada di ruangan ini. Kita harus belajar. Ternyata semua doa-doa kita itu didengar. Semua air mata yang netes sekalipun itu dilihat Tuhan. Tapi yang jadi masalah, apakah di dalam doa-doa itu dan air mata itu didapati kesungguhan hati. Ada orang-orang, semua orang bisa berdoa loh. Betul nggak ya Bapak Ibu? Semua orang bisa berdoa, semua orang bisa menangis. Apa bedanya
yang Hizkia ini. Kok bisa sampai dia itu memalingkan hati Tuhan dan aku berikan kepadamu 15 tahun lagi. 15 tahun lagi. Yang tadinya sudah divonis. Selesai. Sebentar lagi kamu ini akan meninggal. Oleh karena sakitmu itu gak akan sembuh. Dia berdoa, dia menangis, tiba-tiba Tuhan memalingkan wajahnya menuju kepada dia. Lalu dia sembuh, malah diberikan bonus 15 tahun. Hari-hari seperti ini kita perlu belajar. Oh iya, lalu berarti apa Pak Denny yang kita bisa belajar? Semua orang bisa berdoa, saya setuju. Semua orang bisa menangis, betul nggak? Banyak di antara Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun Anda yang masih single. Kadang kita menangisi perkara-perkara yang tidak penting. Perkara-perkara yang tidak selayaknya untuk kita tangisi, betul ya? Tapi Hizkia, air mata bahkan doa-doanya. Tuhan itu seakan-akan yang tadinya gini, Tuhan itu sampai berpaling melihat kepada dia, mengindahkan Hizkia. Baik doa dan air matanya. Apa ya yang membedakan? Nah, di sini mari kita belajar. Tuhan itu melihat kesungguhan hati. Katakan kanan kiri Anda, Tuhan itu melihat kesungguhan hati. Ada orang-orang berdoa, tetapi pada dirinya dia tidak sungguh-sungguh menginginkan itu terjadi. Ada orang-orang berdoa, tapi pada kenyataannya dia meragukan apakah itu akan terjadi atau tidak. Ada orang-orang nangis, tetapi tangisannya itu lebih menangisi kepada dirinya sendiri, mengasihani diri, bukan menangis yang demikian. Anda menghadapi tantangan, Anda gak bisa berkata-kata sampai satu titik, air mata ini keluar. Netes gitu aja, Anda gak bisa berkata-kata lagi, air mata keluar. Yang demikian ini Tuhan lihat. Tuhan lihat tangisan Hizkia yang sedemikian ini. Bahkan dia dengar, tapi ketika Tuhan lihat itu, Tuhan gak cuma dengar doa, Tuhan gak cuma lihat air mata. Kalau cuma lihat itu saja semua dikabulkan, belum tentu loh Bapak Ibu. Tuhan menjawab doa, ya. Tapi yang mana yang dijawab? Adalah orang-orang yang bersungguh hati. Hizkia ini bersungguh hati. Katakan kanan kiri Anda, bersungguh hati. Kalau kita itu sungguh-sungguh akan, kalau kita itu sungguh-sungguh, Bapak Ibu, cara kita berdoa itu gak bisa dibuat-buat. Ada orang, wah berdoa sampai demikian rupa, ternyata dalam doanya dia itu cuma pandai berkata-kata, tetapi dia memungkiri di dalam doa-doanya itu ada kuasa. Dia meragukan dalam doanya itu ada kuasa. Dia bisa berdoa, dia bisa menangis, tetapi dalam dirinya dia tidak sungguh-sungguh menginginkan hal itu terjadi. Menginginkan terobosan terjadi, menginginkan apa mungkin yang dia inginkan untuk terjadi pemulihan, dia nggak sungguh-sungguh. Dia justru di dalam dirinya penuh dengan keraguan. Kalau hidup kita, cara kita berdoa itu masih seperti itu, mari kita ubah. Sekalipun kita belum melihat akan terjadi, Hizkia ini belum melihat. Bayangkan, ini seorang nabi besar berkata bahwa waktumu habis, sakit penyakitmu gak akan sembuh, dan kau akan pulang kepada Bapa. Ini seorang nabi. Nabi adalah penyampai pesan Tuhan. Ini pesan dari Tuhan diberikan kepada Hizkia. Dia berdoa memalingkan ke tembok, dia berdoa menangis, menangis sedemikian. Apakah sudah dijawab? Belum. Tetapi dia itu tetap berdoa mengerang sama Tuhan, tetapi dia belum tentu akan mendapat jawaban langsung saat itu juga. Tetapi yang unik, ketika Yesaya mau keluar, baru keluar ke ruang tengah, Tuhan berfirman, berbaliklah dan katakan kepada Hizkia bahwa dia akan disembuhkan dan ditambah 15 tahun lagi. Ternyata yang demikian itu ada. Ada orang-orang berdoa, tetapi Anda berdoa seperti orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Yang mengerti katakan yes. Ada orang-orang berdoa, Tuhan aku minta usahaku. Tuhan tolong breakthrough-kan usahaku. Aku mau ada terjadi breakthrough. Aku mau usahaku dipulihkan, mengalami terobosan. Tetapi pada kenyataannya,
Di dalam Anda mengelola usaha Anda seperti orang yang khawatir dan Anda gak yakin bahwa usaha Anda itu akan ditolong Tuhan. Sungguhan saya itu belajar Bapak Ibu. Saya belajar ketika hari-hari ini saya itu harus healing training. Tahukah, untuk saya mendoakan orang di depan, saya itu sebulat apa, sampai saya itu cuma berkata, harus terjadi sesuatu. Harus terjadi sesuatu. Kalau tidak, gak apa-apa. Tuhan yang mengizinkan. Tapi kalau ini terjadi, ini karena Tuhan, bukan karena aku. Bukan karena aku. Sebulat itu aku mau percaya Tuhan, Engkau sudah bawa ke sini. Biarkan Engkau yang dipermuliakan, biar namamu yang dipermuliakan, terjadilah. Aku rindu orang-orang ini melihat bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Hal yang sama, Hizkia ini berdoa dengan kesungguhan hati. Kalau hari-hari ini kita berdoa tanpa kesungguhan hati, kita yang rugi, yang mengerti katakan amin. Anda berdoa, tapi Anda enggak meyakini bahwa Tuhan sanggup menolong Anda. Tuhan sanggup memulihkan Anda. Anda rugi. Karena doa-doa Anda tidak ubahnya hanya sebuah kata-kata manis yang coba Anda ucapkan di hadapan Tuhan. Tetapi Anda itu dalam hati, mungkin enggak ya, aduh aku gimana ini tantangannya masih gini. Orang kalau sudah berdoa, dia keluar dari ruang doanya. Sama tantangan tuh dia keluar hadapi tantangannya. Dia lihat, oke, aku punya Tuhan yang besar. Aku hadapi hari ini. Aku gak mundur, aku gak mau kalah. Aku akan tetap mengerjakan. Karena aku tahu Tuhanku menyertai aku. Harusnya seperti itu. Tapi ada orang-orang sudah berdoa, tapi hidupnya seperti orang yang kalah. Sudah berdoa loh, keluar dari ruang doa. Wah, dia masih kepikir, khawatir ini, dan dia gak bisa melangkahkan kehidupannya. Yang dia pikirkan gimana. Padahal dia sudah percaya kepada Tuhan. Di titik seperti ini, mari kita belajar untuk namanya berserah. Katakan kanan kiri Anda, berserah. Orang yang berserah itu bukan tandanya menyerah. Orang yang berserah, Anda itu kalau berserah itu Anda sedang mengizinkan untuk Tuhan terlibat di dalam apapun tantangan yang sedang Anda hadapi. Berserah itu bukan kalah. Karena orang yang berserah, dia akan tetap melakukan yang terbaik. Meskipun tantangan ada. Tapi dia akan tetap mengusahakan. Tapi di hati, apapun yang terjadi, biar kehendak Tuhan yang jadi. Nangkap ya Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Nah di sini, saya rindu untuk kita belajar yang pertama. Tuhan itu melihat kesungguhan hati. Maka dari itu kalau kita berdoa, apalagi sampai ada air mata netes. Jangan itu kalau orang-orang dunia ngomong air mata buaya, jangan seperti itu. Tapi biarkan itu air mata yang sungguh-sungguh Tuhan. Aku tahu aku tuh punya kelemahan. Aku tahu aku tuh banyak celah. Tapi ini Tuhan. Aku merindukan ini terjadi. Bukan untuk aku lagi. Tapi kalau ini terjadi biarkan namamu ini dipermuliakan. Kenapa? Karena setelah itu kalau Anda baca Hizkia. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan Hizkia. Dikatakan, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, tetapi Yesaya belum keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Hizkia ini sembuh, katakan sembuh. Hizkia ini disembuhkan, dapat bonus 15 tahun. Tetapi apa yang dilakukan Hizkia, saya akan lihatkan kepada Anda. Buka bersama dengan saya 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai dengan 26. 2 Tawarik 32 ayat 24 sampai dengan 26. Saya akan bacakan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Ya, tanda ajaib. Barah itu tadi hilang. Bukan itu saja, tapi kue ara itu mundur bayangannya ke belakang. Jadi kalau harusnya memanjang ke sana, matahari di sana, ini berbalik arah 10 tapak. Lalu dikatakan, tetapi Hizkia tidak berterima kasih. Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ini awasannya Bapak Ibu buat kita. Ada banyak kita itu seperti Hizkia. Merindukan sesuatu terjadi, kita berdoa, kita menangis dengan sangat,
Kita menginginkan itu terjadi. Tetapi masalahnya Hizkia setelah dia ini menerima kesembuhan dan ditambah 15 tahun. Jadi orang yang angkuh. Jadi orang yang angkuh. Jangan sampai ya Bapak Ibu, kita menjadi angkuh. Yang kedua kita belajar. Hargai setiap apa yang Tuhan berikan. Sesimpel apapun itu hargai. Jangan sampai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita justru mengubah kita. Jangan sampai berkat yang Tuhan berikan yang selama ini Anda minta terobosan dan lain sebagainya. Tiba-tiba saat itu terjadi justru kita itu meninggalkan Tuhan. Justru kita nggak sengaja mengejar pertumbuhan kerohanian kita. Nggak sengaja, kita nggak dengan sengaja malah untuk beribadah. Kita malah nggak dengan sengaja malah berkata, Tuhan berkati aku. Ketika diberkati demikian rupa kita lupa siapa yang memberkati kita. Hizkia ini sempat di posisi di mana ketika dia mengalami kesembuhan, ketika dia ditambah 15 tahun, justru jadi orang yang angkuh. Keangkuhan Hizkia membuat dia dan orang-orang di Yerusalem mengalami murka Tuhan. Tetapi Tuhan kita begitu baik Bapak Ibu. Dikatakan kalau Anda baca tadi, dikatakan tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Tuhan kita sebaik itu ketika sadar berbalik, Tuhan itu nerima apa adanya dan tidak murkanya itu ditarik. Tetapi yang kita pelajari hari ini yang kedua, hargai setiap apa yang Tuhan berikan. Perkara apapun itu termasuk masa hidup. Hizkia ini diberikan waktu 15 tahun. Masih diberikan 15 tahun. Yang tadinya saudara harusnya sudah gak sembuh dan meninggal. Dia disembuhkan dan ditambah 15 tahun. Saya hanya berpikir kok bisa ya. Orang itu kan harusnya kalau menerima sesuatu yang begitu rupa daripada Tuhan. Atau kita itu menerima sesuatu dari seseorang. Yang dia ini berkorban luar biasa untuk kita. Melakukan segala sesuatunya untuk kita. Pasti kita itu mengerti, oh ini orang baik dan aku ngerti bagaimana harus bersikap. Tetapi ini Tuhan memberikan kepada Hizkia 15 tahun yang mungkin gak semua orang bisa seperti itu. Nangkap ya Bapak Ibu. Tidak semua orang atau semua kita bisa seperti Hizkia loh. Tiba-tiba waktu kita sudah mau gak ada, tiba-tiba ditambah lagi 15 tahun. Tidak semua kita akan mengalami yang Hizkia alami. Tetapi ya saya hanya berpikir kok bisa ya orang yang diberkati sedemikian rupa kok malah jadi angkuh. Kok bisa ya orang yang dapat yang mungkin dunia gak bisa bayar bahkan. Betul kan? Hidup itu gak bisa dibayar pakai uang. Kasih karunia dari Tuhan itu Bapak Ibu. Kok bisa ya ini sudah dikasih tambah kehidupan 15 tahun. Disembuhkan dari penyakit yang tidak bisa disembuhkan olehnya. Dan dia itu harus mati karena penyakit itu. Disembuhkan dan ditambah 15 tahun. Kok bisa orang ini malah jadi angkuh. Dan keangkuhannya pun sampai membuat Tuhan itu murka. Mari kita belajar. Bapak Ibu, dalam hidup kita sadari kita itu gak boleh lupa. Jangan lupa. Ada orang-orang itu ketika dia diangkat oleh Tuhan, dipromosi oleh Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupa untuk kita itu membangun keintiman lebih sama Tuhan. Kalau harganya itu Anda harus mengejar pertumbuhan kerohanian, lakukan itu. Karena kerohanian kita masing-masing, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bukan manusia. Ada banyak orang lebih suka gini loh. Mereka lebih suka tepuk tangan dari manusia daripada tepuk tangan dari Tuhan. Hizkia menjadi angkuh karena dia dilihat manusia. Tetapi Tuhan justru gak suka ini angkuh. Tapi ketika Hizkia dapat tepuk tangan dari Tuhan. Atau Tuhan memandangkan wajahnya kepada Hizkia, dia langsung diberi 15 tahun. Ada orang-orang itu gak bisa melihat. Dalam hidupnya dia diangkat, jangan jadi angkuh. Jangan jadi sombong. Jangan congkak. Tanpa Tuhan kita gak bisa. Tanpa Tuhan gak ada apa yang kita kerjakan sekarang. Saya selalu belajar.
Kalau hari-hari ini seakan-akan gereja kita pun sedang diangkat. Jangan sombong. Jangan sombong, tetaplah rendah hati. Karena kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Orang rendah hati itu dihormati. Orang yang mencoba malah menunjukkan dirinya sombong sedemikian rupa. Malah gak dilihat sama Tuhan. Mari sama-sama belajar. Hari-hari ini kalau kita punya tantangan dan kita mengalami jawaban Tuhan. Kalau sudah terima jawaban doa, terobosan, pemulihan. Jangan kita jadi angkuh. Ingat-ingat lagi ketika Anda itu menangis dan berdoa, Tuhan aku mau minta pemulihan untuk keluargaku. Tuhan aku mau minta bisnisku diurapi. Yang demikian itu yang dulu Anda lakukan. Jangan itu sampai serong dan berubah bahwa ini karena aku. Aku bisa melakukan ini apa aja. Ingat-ingat kembali ketika dulu Anda itu membangun kerohanian demikian rupa. Membangun keintiman dan berkata, Tuhan berikan aku terobosan. Berikan aku terobosan. Tuhan berikan terobosan supaya kita itu selalu ingat. Ini dari Tuhan. Bahkan ketika Hizkia, Tuhan kiranya engkau ingat, aku tuh setia. Aku setia. Aku setia. Dan aku tuh melakukan segala sesuatu yang baik Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya engkau mengingat Tuhan. Dan ketika Tuhan mendengar doanya, Tuhan tuh pribadi yang personal. Tuhan itu bahkan pilih kita, panggil kita itu by name. Semua kita punya perjalanan iman pribadi lepas pribadi. Suami istri pun punya pengalaman iman masing-masing, betul enggak? Walaupun nantinya ada pengalaman iman secara korporat. Tetapi semua kita punya pengalaman iman masing-masing yang membuat kita enggak bisa berkata bahwa semua itu karena aku. Semua itu karena kemampuanku, karena skillku, karena keahlianku. Tapi semua yang kita lakukan, ujungnya nanti semua orang akan melihat itu Tuhan, bukan manusia. Hizkia itu mengalami sesuatu yang manusia itu enggak bisa ngomong bahwa oh itu karena Hizkia. Enggak bisa. Tapi itu karena Tuhan. Saya melihat bahwa kalau kita punya celah untuk jadi angkuh. Kalau kita sadar hari ini kita jadi orang yang angkuh. Dan merasa bahwa semua kita pakai kekuatan kita sendiri. Ayo rubah. Belum terlambat. Katakan kanan kirimu belum terlambat. Belum terlambat Bapak Ibu. Belum terlambat. Selama masih diberikan nafas. Masih diberikan kesempatan. Masih dikasih kesempatan banyak untuk kita beribadah. Tidak ada yang terlambat. Sejauh apa sih? Sejauh kita mau untuk sadar. Ketika Hizkia sadar, dia merendahkan diri bersama orang-orang di Yerusalem. Murka Tuhan itu ditarik. Jangan sampai kita jadi seteru Allah. Justru karena kita menerima berkat loh. Bayangkan Anda itu diberkati, malah oleh karena berkat yang Anda gak bisa kelola. Oleh karena berkat itu membuat Anda lupa siapa yang memberi. Anda malah jadi seteru Allah. Amin. Jangan sampai kita jadi seteru Allah. Justru karena oleh berkat yang Allah berikan. Jangan sampai. Kalau kita menjadi seteru Allah oleh karena berkat yang Allah berikan. Ruginya di kita loh. Hati Tuhan itu selalu pengen memberkati Bapak Ibu. Pengen memberkati. Tuhan dengar doa, Tuhan lihat air mata yang tulus, yang sungguh-sungguh. Tuhan jawab doanya. Sembuhkan Hizkia. Tambahkan 15 tahun. Hizkia malah jadi angkuh, Hizkia jadi sombong. Tuhan murka, Hizkia berbalik. Kembali lagi Tuhan tuh gak bisa untuk menolak. Karena Tuhan itu selalu rindu memberkati anak-anaknya. Ketika dia sadar berbalik, langsung dikembalikan. Tuhan itu gak murka, dan kalau Anda baca baik-baik nanti di ujung kisahnya Hizkia. Ujungnya Hizkia ini melihat. Dan Tuhan pun melihat kesetiaan Tuhan itu Hizkia alami sampai ujung hidupnya yang 15 tahun itu selesai. Saya berdoa yang pertama, kalau Tuhan melihat kesungguhan hati, pastikan kita bersungguh-sungguh. Yang kedua, Tuhan rindu kita semakin menghargai setiap apa yang Tuhan berikan. Keluarga kita, waktu hidup kita, apapun berkat terobosan yang Tuhan berikan, hargai itu. Dan yang ketiga, dikatakan Hizkia tadi,
Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu bahwa dari Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia nanya, mau maju atau mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnya lah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Kalau maju matahari dari sana gampang sekali, betul ya Bapak Ibu? Hizkia, ini mungkin sedikit ragu juga, bener gak sih mau disembuhkan? Bayangkan ya, ini orang berdoa, tapi kalau masih ada keraguan tuh dia, tapi dia minta tandanya, minta tandanya tuh enggak yang sesuatu yang biasa. Tolong mundur. Dan Tuhan perbuat itu. Bayangannya tuh mundur. Padahal matahari dari sana bayangannya mundur ke belakang. Hanya ingin menunjukkan kepada seorang Hizkia. Seorang yang menangis dan berdoa. Oh, Tuhan udah denger kok malah masih ragu. Tuhan udah denger masih ragu. Tuhan udah denger. Tuhan udah lihat sendiri doa dan air matanya masih meragukan loh kemampuan Tuhan. Kuasa Tuhan. Hizkia minta seperti itu, Tuhan jawab. Mundur 10 tapak. Hanya untuk menyadarkan Hizkia. Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaannya. Hari ini saya percaya tidak ada satupun tantangan yang Tuhan tidak bisa tolong. Yang percaya katakan yes. Tidak ada satu sakit penyakit pun yang Tuhan tidak bisa sembuhkan. Yang percaya katakan amin. Dan tidak ada satupun yang bisa menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Itulah kenapa saya rindu Bapak Ibu. Ingat ini baik-baik, semakin kita menua. Saya dan istri saya nanti pengen tuh menua sampai nanti anak kita ya. Yang anak kita sudah mungkin suatu saat menikah, tinggal kita berdua. Masih CG. Masih mimpin CG, sampai saya tuh mungkin engkak gini, saya akan ya oke, saya mau CG. Saya suka dengan orang-orang yang sampai usia tuanya menyambut kedatangan Tuhan dengan kesungguhan hati. Ingat ya Bu Sri, ya Ibu yang di sana, Bapak Ibu. Waktu kita mau mission trip ke Tegal, saya buka untuk umum, yang datang seorang ibu-ibu rambutnya sudah putih. Bu Sri, usia berapa Bu Sri? 63. Datang, dia lihat isinya, wah anak muda semua. Sebenarnya bukan anak muda semua, pasangan-pasangan muda Bapak Ibu. Muda semua, ya iya Bu Sri, 63 sama 30, 40 jauhnya 20. Tapi dia lugu sekali. Agak sedikit minder atau merasa aduh salah tempat yang mungkin ya Bu Sri ya waktu itu. Di pojok, duduk sendirian. Saya ngomong tentang Tegal akan terjadi kebangunan rohani, Tegal akan gini, Tegal akan ambil hati untuk Tegal. Mari kita berdoa, bom. Setelah saya mendoakan ini Tuhan tiba-tiba pandang di sana. Wah saya tuh nangis, saya pegang lutut ya Bu waktu itu ya. Saya ngomong Bu yang demikian dijaga. Yang demikian dijaga karena saya rindu sampai memutih rambut kita semua. Kita tetap ada di dalam kegerakan, kita tetap ada dalam hati Tuhan, kita tetap melakukan apa yang Tuhan rindukan. Sampai nanti Tuhan panggil kita dan kita berkata, aku gak pernah menyesal. Kehidupanku tidak pernah aku sesali. Karena sampai usia tuaku, aku tetap melihat pemeliharaan Tuhan, aku tetap melihat hati Tuhan, dan aku meninggal bukan menyia-nyiakan waktu. Aku pulang kepada Bapa karena Tuhan tahu tugasku sudah selesai. Tapi ketika tugasku belum selesai, sampai memutih Bu, saya dan istri saya tetap akan melakukan apa yang Tuhan rindukan. Amin. Amin. Saya berdoa semua kita akan menua. Amin. Ya, semua kita akan menua. Mungkin nanti Pak Osi itu rambutnya sudah gak hitam semua. Pak Osi rambutnya putih semua.
Kalau ngomong sudah iya. Sudah ai ngongkong. Pak Andre, Pak Haris. Pak Haris main badminton sudah nggak bisa nyemes. Aduh encok Siti. Ya sudah. Tapi hatinya itu loh tetap. Hatinya tetap Pak Andre. Wah sekarang masih ngurus anjing ini. Ke depan. Ayo. Sudah mungkin sudah lebih lemah. Tapi yang saya doakan. Tidak ada satupun dari kita undur dari Tuhan. Justru hari ini, di masa-masa ini, mari putuskan untuk kita itu semakin dekat. Mari kita putuskan untuk kita itu semakin mencintai Tuhan. Bahkan kita itu semakin tahu bahwa hari ini aku memutuskan keputusan yang tepat. Bahwa aku ada di dalam kegerakan Tuhan. Sampai memutih rambutku, aku tidak akan menyesali karena aku punya kehidupan. Yang aku harus pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, bukan manusia. Yang percaya, berikan kemuliaan buat Allah kita, amin.